Kemudian di antara pengalaman organisasi yang pernah beliau jalani yaitu Dewan Pertimbangan Ittihad Tholabah Lughatul Arabiyah atau ITLA DPW 2 pada tahun 2019. Kemudian beliau juga merupakan Ketua BEM Fakultas Dirasat Islamiyah atau kita biasa menyebutnya DEMA. Ketua DEMA Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014 sampai 2015. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Keagamaan PMII Komisariat Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014 sampai 2015. Dan masih banyak pengalaman organisasi yang lain. Baik, sebagaimana tema pada malam hari ini yaitu keadaan Islam di Qatar. Sebagaimana kita tahu ya teman-teman bahwa Qatar ini merupakan suatu negara yang penduduknya itu mayoritas beragama Islam seperti di Indonesia. Tapi apakah keadaan di sana juga sama seperti di Indonesia? Ataukah ada suatu perbedaan? Nah, karena kita sama-sama belum tahu, teman-teman, mari kita langsung saja dengarkan pemaparan dari sahabat Zaki Mumtaz Ali. Kepadanya saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya suara saya sudah jelas kedengaran atau masih kurang? Kedengaran, Kak. Ya, sudah cukup ya. Ya, oke. Ya, sebelumnya terima kasih atas undangannya. Malam ini saya senang sekali bisa bertemu ya dengan tadi saya kayaknya lama banget tidak dipanggil dengan nama sahabat gitu ya, sahabat Zaki Mumtaz Ali gitu. Jadi ada rasa kangen tersendiri gitu setelah sekian lama karena COVID juga ya, jadi belum sempat bersua begitu. Nah, tapi alhamdulillah di hari ini, malam hari ini kita bisa silaturahmi meskipun masih ya dalam suasana online ya, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan silaturahmi kita ya. Selain silaturahmi, kita juga nanti akan sharing ya atau ya berbagi pengalaman. Kebetulan temanya pada malam hari ini pas gitu ya, cocok dengan ya sedikit pengalaman yang saya miliki. Nanti kita akan sharing. Jadi kalau sharing itu berarti kan dua arah ya. Jadi saya tidak ingin banyak untuk memberikan materi ataupun berbicara sendiri. Nah, tapi nanti ketika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, kita terbuka saja, gitu ya. Jadi tidak usah terlalu tegang, tidak usah terlalu ya kaku, ya. Jadi santai aja. Nah, ini yang tidak membuka kamera, ya. Saya husnudzon karena sedang apa nih? Karena lagi di jalan atau karena kuotanya tipis atau ya. Nah, tapi ala kulli hal, kalau memang tadi ya bisa dibuka, kita buka supaya bisa saling, namanya juga apa? Muwajahah gitu ya. Muwajahah itu kan wajuhun biwajihin gitu. Bukan syasyatun bisyasyatin gitu ya. Layar ketemu layar gitu. Tapi ini kalau bisa dibuka ya why not gitu supaya kita bisa saling silaturahmi, siapa tahu kita ketemu di jalan, kemudian disapa, saya nggak nengok karena mungkin ini siapa gitu ya, tapi kalau mungkin kita kenal di sini ya bisa ketemu di mana kita bisa saling sapa insya Allah ya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada panitia ya, khususnya Pak Ketua Komisariat ya, ada hadir di sini, ada Pak Ketum lagi muncak. Muncak. Iya, Muncak itu apa berarti? Apa? Ke puncak gitu? Iya, ke puncak. Wah. Oh, insya Allah. Apa ini? Misi organisasi atau misi pribadi ini?
Iya, oke. Saya pilih aja, Bang. Oke. Kalau wakilnya siapa? Hasbi, bukan? Sekretaris ya. Sekretaris. Kalau wakil ada nggak ya? Saya lupa ini. Satu, wakil satunya sama Wakil juga. satu. Oke, iya. Udah saya Ah, absen dulu deh BPH-nya. Oke, kalau Hasbi tadi apa? Sekretaris, Sekum ya. Oke. Coba Hasbi mungkin bisa dikenalkan dulu ada siapa saja, khususnya dari PPH atau ketua 1, ketua 2 sampai berapa sekarang? Ketua 5 ada atau sampai berapa? Coba dikenalkan. Saya pengen kenal hadir dulu di ini. situ. Yang BPH-nya saya sama Fani. Fani yang mana? Fani. Fani. Saya Kak. Oh, Di kirain. Maaf ya Kak, baru habis sholat jadi masih pakai mukena. Salam Oh kenal iya, Kak. nggak apa-apa. Santai aja, mau lagi makan, mau sambil tiduran ya. Ini kan malam minggu ya, jadi nggak usah kaku-kaku. Nih, saya juga salah kostum sebetulnya nih, udah kayak ngisi pengajian aja gitu ya. Iya, tapi kita santai aja. Tadi siapa namanya? Tulis saya meeting host, Fanny. Siapa? Iya namanya belum diganti. Iya Rafani Kak namanya. Bisa dipanggil Oke. Rafani. Iya, iya, oke, iya. Lancar ya di komisariat ya. Terima kasih banyak. Iya, Alhamdulillah alhamdulillah. lancar. Oke, iya. Oke, ada lagi ya, Hasbi yang bisa dikenalkan? Ada siapa lagi yang hadir? Ada wakil sekretaris satu, Pak. Wakil Sayyidah sekretaris 1. Oke, siapa? Sayyidah Naila. Sayyidah Naila. Ada? Oke, Sayyidah Ada Kak, Naila salam kenal Nabila. Kak. Iya, salam kenal juga. Iya. Sebelumnya ada yang pernah ketemu saya gitu secara langsung? Ada nggak di sini? Kayaknya wajah-wajah baru Ya semua. Kak, pernah. Pernah. Di mana? Pas RTK Kak, RTK TK. RTK-nya Fikri Asep turun waktu itu. Oh iya iya. Yang sama di Bang mana? Sani. Di Depok apa di mana? Di ini Kak, di Di mana ya? Aspi, Oh, Aspi. Banjar. Sama Banjar bukan? Aspi. Aspi Kak. Oh iya iya iya. Oke oke. Ya ini juga ada yang komen beberapa. Aku Ustad, dulu antum ngajar ulumul Quran. Oh iya. Ridwanda. Ah iya, Ridwanda. Oke, dulu kita iya ya waktu Ridwanda semester 1 ya. Sekarang udah semester berapa nih? Ridwanda. Semester 5, Ustaz. Berapa? 5. Semester 5, iya. Nggak kecepetan. Baru kemarin semester 1. Iya, iya, iya. Oke, ya jadi dulu sedikit cerita waktu baru pulang dari Qatar, sempat 1 semester ya, ngajar di kelas apa dulu ya? Kelas C apa kelas D gitu? Kelas apa Ridwan? C sama D, Ustaz. C sama D, iya. Iya. Sempat dulu ya 1 semester, cuma karena setelah itu saya harus pulang kampung, jadi tidak meneruskan lagi di Rosat. Ya. Kalau kuliah salam kenal ya. Jadi ini juga banyak banget yang hadir. Alhamdulillah saya nggak nyangka nih 39 orang yang hadir. Mudah-mudahan niat kita hadir di sini sama-sama kita untuk sharing ya. Barangkali ada hal-hal yang bisa kita sampaikan atau kalian bisa tanyakan karena kebetulan saya lebih duluan gitu ya, jadi ditempatkan sebagai pembicara. Nah, tapi bukan berarti saya paling pengalaman, ya, bisa jadi pengalaman kalian jauh lebih banyak. Kemudian apalagi lebih pintar, ya sama sekali tidak gitu ya. Jadi sekali lagi kita terbuka saja, nanti kalau ada pertanyaan apapun yang berkaitan dengan tema yang akan kita sampaikan, atau secara umum tentang perkuliahan, ya nggak apa-apa kita sharing aja gitu. Ya, syukron Hasbi dan kawan-kawan nggak boleh kawan-kawan ya, dan sahabat-sahabat sekalian di BPH khususnya, dan pengurus-pengurus yang lain, dan juga yang anggota ataupun di luar anggota juga. Ini acara sangat terbuka ya, tidak hanya untuk sahabat-sahabat di sekalian di PMII, tapi siapapun, bahkan dari luar FDI juga nggak masalah ya. Ada mungkin dari luar FDI nggak yang hadir? Luar FDI ada? Tadi lihat ada yang dari Kopri Malang, Kak. Kopri
Malang. Iya. Wow, iya jauh ya dari Malang-Malang segala. Iya, ya alhamdulillah karena acaranya ini juga umum, insya Allah juga kalau makin banyak ya semoga manfaatnya makin luas seperti itu ya. Dan tadi MC-nya ke Robiha Aurora. Nah iya, syukron juga Robiha sudah mengantarkan materinya. Oke. Oh iya, ini ada yang dari Kopri Malang izin bergabung. Iya, mangga silahkan ya, monggo. Insya Allah kita sangat terbuka. Eh, ya kurang lebih itu ya pembukaannya. Jadi saya tidak ingin terlalu kaku, jadi saya coba sapa meskipun nggak bisa saya sapa semuanya ya. Ini ada wah udah naik lagi 43 ya. Alhamdulillah. Mari kita mulai saja. Waktunya berapa menit Kak MC untuk penyampaian materinya? Kak Robiha. Berapa menit? Mungkin bisa sekitar 40 sampai 45 menit, Ustaz. Kak. Wow. Iya. Oke. Jangan Ustadz ya. Kalau Ustadz di kampus saja. Ini malam minggu, jadi di luar jam kerja ini. Jadi Kak aja lah gitu ya. Dulu saya biasa dipanggil Kakak, biasa dipanggil Bat-Bat ya. Santai aja gitu. Oke. Mungkin tidak akan sepanjang itu ya, karena mungkin nanti kita lebih banyak ditanya jawab ataupun sharingnya. Adapun materi, insya Allah saya coba tadi membuatkan apa namanya slide ya, dan slide-nya akan lebih banyak gambar gitu ya, karena ini kan membahas sesuatu yang jauh di mata kita gitu ya, jauh di mata kita tapi ada. Nah makanya cara penyampaiannya adalah dengan ya visualisasi gitu. Jadi kita ingin tunjukkan beberapa foto, beberapa gambar, tapi insya Allah dari foto-foto ini sambil kita jelaskan juga. Tema utamanya adalah tetap tadi sesuai yang disebutkan oleh MC ataupun moderator pada malam hari ini, kita ingin membahas tentang judul besarnya adalah apa tadi? Coba saya share ya. Oke, mengenal kebudayaan Islam di Qatar, seperti itu ya. Oke, coba saya buka. Nah, ini materinya. Jadi acaranya namanya Dilema. Wah, ini memang di kepengurusan beberapa tahun terakhir itu saya melihat dari luar ya, sebagai dulu yang pernah di PMII, saya sangat mengapresiasi banyak sekali kegiatan-kegiatan baru yang fresh, kemudian inovatif. Nah, ini yang memang kita perlukan di FDI ataupun secara khusus di PMII. Ya, saya harapkan acara semacam ini yang membawa manfaat lebih banyak lagi, silakan terus dipertahankan, ya lebih-lebih bisa ditingkatkan lagi, gitu ya. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya sama-sama, gitu. Nah, acaranya namanya Dilema gitu, diskusi ilmiah dan literasi mahasiswa. Diskusi ilmiah tapi malam minggu. Jadi gimana ya? Malam minggu itu kayaknya nggak usah berat-berat yang ilmiah-ilmiah gitu ya. Ilmiah itu kan kesannya ada rumusnya gitu, atau ada apanya ya? Ada ya teori-teorinya gitu kan, hermeneutik atau apa gitu ya. Tapi malam hari ini kita coba ngobrol ringan saja. Yang penting poin utamanya adalah saya coba sharing tentang apa yang pernah saya alami ya, khususnya mengenai tema ini, mengenal kebudayaan Islam di Qatar. Ya, sebelum kita masuk ke beberapa materi atau slide yang akan kita tampilkan, saya disclaimer dulu bahwa apa yang akan saya sampaikan ini tidak murni 100% adalah representasi dari Qatar itu sendiri gitu. Ya, karena pertama dari segi sayanya sendiri ketika saya di Qatar bukan yang puluhan tahun di sana, kemudian tahu semuanya gitu ya. Jadi nanti mungkin ada yang nanya, Ustaz, orang Qatar itu sukanya makan apa ya? Ya mungkin saya belum bisa terlalu pas untuk menjawab gitu, karena tidak semua hal detail-detail tentang Qatar saya tahu gitu. Nah, apa yang saya share adalah ya apa yang saya tahu saja gitu. Bisa jadi tepat, bisa jadi mungkin keliru ya, karena ketika saya melihat
yang saya lihat rasanya seperti itu, tapi ternyata beda gitu. Jadi nanti apa ya? Silakan dikonfirmasi ulang ya. Internet kita sudah sangat terbuka, terus kita mau chat dengan orang manapun, orang Qatar sekalipun juga pasti bisa gitu ya. Tinggal cari aja di Instagram orang Qatar, terus kita mau konfirmasi apa. Sebenarnya sekarang sangat mudah gitu. Kita pengen tahu Mesir, cari orang Mesir gitu. Bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, apalagi sekarang yang apa? Ome TV ya, segala macam itu ya sangat memungkinkan sebetulnya. Oke, nah tapi ala kulihal saya coba untuk sharing apa yang pernah saya lihat, yang pernah saya rasakan tentang Qatar itu seperti apa. Ya, di akhir setelah kita tampilkan beberapa fakta ataupun beberapa hal mengenai Qatar, ya kita akan mengambil sama-sama kesimpulannya apa gitu ya. Ataupun ternyata Islam di Qatar kok seperti itu ya, berbeda atau kita jadi iri atau kita jadi merasa lebih bersyukur daripada Qatar, ya nanti masing-masing kesimpulannya gitu. Ya, nah saya akan mulai dari apa judul besarnya adalah ini ya, fun fact about Qatar gitu. Jadi tidak akan saya jelaskan dari awal sampai akhir berdirinya kapan, terlalu teoritis gitu ya. Tapi saya akan hanya menyebutkan beberapa hal-hal yang sekiranya perlu kita ketahui tentang Qatar itu sendiri ya. Karena mungkin terbatas pengetahuan kita tentang Qatar itu seperti apa. Nah, pertama yang kita sampaikan di sini ya benderanya dulu ya. Bendera Qatar itu seperti ini ya. Jadi sama kayak Indonesia sebetulnya, merah putih. Cuma susunannya aja yang beda ya. Yang ini horizontal, kalau kita kan vertikal gitu. Kemudian ada apa gerigi-gerigi di sini ada 9 gerigi. Ya, ini juga lambang yang ada di bendera Qatar. Nah, kalau kalian lihat bendera lain itu ada yang mirip dengan Qatar. Ada yang tahu nggak bendera negara apa yang mirip banget dengan Qatar dari bentuknya, dari warnanya? Ada yang tahu bendera apa? Bahrain. Apa? Bahrain. Iya, bendera Bahrain itu sama dengan Qatar, cuma bedanya adalah Qatar ini lebih marun ya, lebih gelap warna merahnya. Kalau Bahrain agak sedikit lebih terang gitu ya. Geriginya juga lebih banyak Qatar. Kalau Bahrain berapa ya? Saya lupa 5 atau berapa gitu. Ya, tapi yang jelas jangan terkecoh dari nanti benderanya. Nah, kalau Qatar yang merahnya lebih tua. Ya, ini pengetahuan pertama. Mungkin kalian sudah tahu, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin ada yang belum tahu, jadi kita coba sampaikan di sini. Oke. Nah, jadi Qatar itu kalau kita ngomongin Qatar jangan bayangkan sebesar Indonesia. Ya apalagi sebesar Indonesia lah. Sebesar Pulau Jawa aja jangan gitu. Karena Qatar itu sangat kecil ya. Jadi kalau kalian lihat gambar yang sebelah kiri, ini adalah apa? Peta Asia ya. Peta Asia mana nih? Asia Barat ya. Nah, Qatar itu yang merah ini aja, yang kecil nih, segini doang gitu. Kayak apa ya? Kayak ada badan yang sangat besar, kemudian ada yang muncul dikit banget seperti itu, ya. Nah, itulah Qatar gitu. Nah, letaknya Qatar itu adalah sebuah daratan padang pasir karena memang di Timur Tengah, tapi dikelilingi oleh laut, ya. Jadi yang putih ini adalah laut. Nah, laut apa? Ada yang tahu laut apa yang ada di sini? Yang mengelilingi Qatar? Lautnya laut apa? Ada yang tahu nggak? Benua atau danau atau apa? Ada yang tahu? Ya, sebetulnya ada di bagian kanan ya, namanya Persian Gulf ya, atau Teluk Persia ya. Jadi kalau laut ataupun samudra kan yang luas ya, tapi kalau lautnya sudah menjorok ke darat seperti ini, nah ini namanya sudah jadi teluk atau Gulf bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, Teluk Persia, karena di seberang Qatar itu adalah Persia ataupun Iran gitu. Jadi ini namanya Teluk Persia. Nah, makanya salah satu sebutan Qatar dan juga negara-negara yang ada di samping-sampingnya atau daerah sini itu disebut dengan negara teluk gitu. Ya, ada Qatar, kemudian Bahrain itu lebih kecil lagi. Bahrain itu yang kecil banget tuh yang di sampingnya Qatar ya. Nah, ini yang kalau kita perbesar Bahrain juga dia sebuah kepulauan gitu ya, satu pulau gitu namanya Bahrain gitu. Nah itu lebih kecil lagi. Nah ini Qatar, Bahrain, kemudian juga ada Uni Emirat Arab
Nah, posisinya adalah di Teluk, makanya disebut dengan apa tadi, negara Teluk gitu ya, atau negara yang ada di Teluk Persia seperti itu. Nah, ini mengenai letaknya. Oke, kita lanjut aja ke beberapa hal yang kita perlu ketahui tentang Qatar. Ya, misalkan sistem pemerintahan yang ada di Qatar itu sekarang dipegang karena prinsipnya atau di sana itu menggunakan sistem apa? Monarki, ya. Di sini ada tuh, absolute monarki. Jadi jangan bayangkan seperti di Indonesia. Indonesia itu sangat demokratis. Jadi kalau kita nonton berita di Indonesia, setiap hari pasti ada berita-berita politis. Tapi kalau kalian atau kita tinggal di negara yang monarki, itu hampir tidak ada berita-berita yang berbau-bau politis gitu. Jadi kayak aman-aman aja, nggak ada tentang partai A, partai B, ya saling menghujat sana sini, misalkan menyerang sana sini. Di sana nggak ada sama sekali. Ya, selama saya 2 tahun di sana yang saya rasakan ya nggak ada hawa-hawa perpolitikan itu nggak ada ya, karena memang absolute monarki gitu. Jadi Tamim ini yang sekarang jadi emir atau jadi presiden lah bahasa kita, ya itu adalah bukan hasil dari voting ataupun pemilihan pemilu, tapi karena memang dari turun-temurun gitu ya. Nah, namanya bapaknya yang sebelumnya menjadi presiden atau menjadi emir namanya Hamad. Ya, jadi Tamim bin Hamad gitu. Nah, Hamad ini orang yang bisa dikatakan sangat berperan dalam kemajuan Qatar. Ya, makanya sampai sekarang Hamad ini menjadi nama banyak situs-situs penting ataupun tempat-tempat penting di Qatar. Misalkan bandara di Doha di ibu kota Qatar namanya Hamad, ya, Hamad International Airport gitu. Itu Hamad gitu. Kemudian nama rumah sakit juga namanya Hamad juga, Hamad Hospital. Atau bahkan kampus yang tempat saya kuliah di Qatar namanya juga HBKU, Hamad bin Khalifa University. Orangnya masih ada gitu. Jadi ya saking kuatnya pengaruh seorang raja itu segitunya gitu. Nah, ini kita tidak bisa bayangkan di Indonesia gitu ya. Misalkan Jokowinya masih ada gitu atau SBY-nya masih ada sudah menjadi nama universitas. Nah, itu akan pasti rame lah seperti itu. Kalau di sana ya nggak ada rame-rame apa gitu ya tentang perpolitikan seperti tadi saya sampaikan, semuanya adalah tunduk di bawah ya kerajaan gitu ya. Nah, untungnya alhamdulillahnya kerajaan yang memimpin dari dulu sampai sekarang ini adalah tipikal kerajaan yang sangat baik gitu ya, good governance-nya berjalan dengan baik, sehingga nanti kita lihat beberapa fakta selanjutnya di Qatar itu kemajuannya sangat pesat. Nah, nanti kita tampilkan beberapa hal ya kemajuan Qatar itu dalam bidang apa saja, nanti kita lihat. Ya, ini bisa dibaca sendiri tentang pemerintahan di Qatar seperti apa. Nah, yang menarik adalah ketika kita berbicara tentang manusia dan society-nya atau sosialnya di Qatar itu penduduknya ya, populasinya itu cuma 2,4 juta ya. Kalau kita bandingkan dengan Jakarta, ada yang tahu nggak Jakarta berapa juta penduduknya? Nah, itu Qatar aja cuma 2,4. Apalagi dibandingkan dengan Indonesia, nah itu sangat jauh ya. Jadi populasinya sangat kecil, 2,4 juta. Oke. Nah, populasi yang sangat terbatas ini kita akan lebih tercengang atau kita akan lebih, ya saya sendiri sangat heran awalnya, ya sampai sekarang juga heran sebetulnya ketika kita melihat komposisi etnisnya ya. Dari sekitar 2,4 miliun atau juta ini, ternyata yang orang Qatar asli, ya bisa dibaca di sini yang ethnicity, orang Qatar aslinya itu tahun 2015 itu cuma 11%. 88%-nya itu adalah pendatang. Ya, jadi kita bisa bayangkan kalau kita lagi di bis gitu ya, isinya orang 100 gitu. Nah, orang Indonesianya itu cuma 11 orang. Yang lainnya pendatang semua gitu. Nah, di Qatar seperti itu. Ya. Jadi Qatar itu negara yang kecil, penduduknya sedikit dan kebanyakan pendatang. Ya. Nah, faktanya seperti itu.
Nah, tapi lebih luar biasanya lagi, yang 11% ini bukan malah tanda kutipnya tertindas gitu ya. Justru yang 11% ini yang menguasai gitu. Itu hebatnya. Meskipun mereka minoritas ya, ini kan pasti minoritas kalau dibandingkan dari segi etnik gitu ya. Nah, non Qatari itu ya, atau disebutnya Qatari ya, orang Qatari itu Qatari yang 88 atau sekarang sudah lebih ya. Itu tidak dominan gitu. Justru yang dominan itu yang 11% ini. Ya ini hebatnya bahwa ketika kita di rumah sendiri itu ya harusnya sebagai raja gitu ya. Jadi bahasanya kalau saya sendiri gitu, pengalaman di sana 2 tahun, ketika kita ngelihat orang Qatar itu hawanya beda. Ya, dari pakaiannya mereka udah beda, dari posturnya udah beda gitu. Dari parfumnya aja udah beda gitu. Ya. Jadi kita ngelihat yang 11 ini adalah mereka orang-orang yang apa ya, yang VIP lah gitu. Padahal mereka minoritas, ya. Jadi ini betapa pandainya mereka, ya, meskipun mereka minoritas di tempat sendiri, di rumah sendiri, tapi mereka yang dihormati gitu. Mereka yang memegang kekuasaan, mereka yang memegang ekonomi gitu, ya. Jadi kita pendatang nih orang Indonesia ke Qatar, ya kita nganggap orang Qatar itu lebih di atas kita gitu. Ya itu kan normal, harusnya memang seperti itu karena yang punya rumah orang Qatar. Nah, tapi kalau kita bandingkan coba di Indonesia, kita di Indonesia ketemu bule gitu atau ketemu orang Arab lah. Kira-kira yang lebih merasa inferior itu siapa? Orang luar negerinya atau kitanya? Ya, kalau saya merasakan sendiri, pasti kitanya yang merasa lebih inferior gitu ya. Nah, padahal kita di rumah sendiri, padahal kita mayoritas gitu. Entah kenapa. Apakah karena faktor ekonomi atau karena faktor sosial, ya nanti mungkin bisa dijawab masing-masing ya, atau semuanya punya jawaban sendiri-sendiri. Tapi kalau menurut saya idealnya ya seperti ini. Meskipun sedikit, tapi meskipun sedikit, karena dia di rumah sendiri ya harusnya memang diperlakukan lebih istimewa ya, meskipun pada kenyataannya yang 11 orang ini kita melihatnya memang mereka eksterior gitu ya, mereka lebih karena memang dari pakaian, dari kekayaan segala macam ya, tapi alhamdulillahnya mereka bukan orang yang semena-mena terhadap pendatang, mereka ramah-ramah juga gitu ya. Jadi ini yang menurut saya unik gitu ya tentang Qatar gitu. Dari komposisi penduduknya yang tadi 11% dibanding 88%, lebih banyak pendatangnya gitu. Nah, yang aneh juga ya, bukan aneh juga, yang menurut saya menarik juga, Qatar itu kan tadi ya posisinya di Timur Tengah gitu, negara Arab gitu. Tapi ketika kita ke sana, jangan bayangkan kita harus 100% bisa bahasa Arab. Justru kita nggak masalah nggak bisa bahasa Arab karena yang commonly used as a second language ya. Jadi di sana itu mau kemanapun ya, bahkan kita ngomong sama orang Qatar, kita ngomong pakai bahasa Arab, jawabnya pakai bahasa Inggris. Karena muka-muka kayak kita itu menurut mereka bukan muka yang cocok ngomong Arab lah seperti itu. Ya karena memang sudah terlalu terbiasanya mereka menggunakan bahasa Inggris ya. Faktornya apa ya? Karena ini pendatangnya adalah 88% dan kebanyakan pendatangnya bukan orang yang native Arab. Kebanyakan paling banyak mereka dari Bangladesh, dari India, kalau dari Asia Tenggara dari Filipina. Nah, mereka kan semuanya nggak bisa bahasa Arab. Jadi mau tidak mau ya mereka menggunakan bahasa yang lebih common, yang lebih umum yaitu bahasa Inggris gitu. Jadi nanti kalau sebagian misalkan ada yang pengen kuliah di Qatar ya, setelah saya alhamdulillah ada berapa orang ya? Ada 2 orang ya sampai sekarang yang meneruskan ke Qatar. Sebelum saya ada 1 orang. Jadi saya kalau di FDI itu orang kedua. Ya, mudah-mudahan kalian yang hadir di sini nanti bisa jadi orang ke berapa berarti? Saya orang ketiga, di bawah saya 2 ya. Berarti orang ke-6, ke-7, ke-8 ya, mudah-mudahan ada salah satunya di antara yang hadir di sini. Nanti kita sampaikan juga beberapa peluang yang bisa atau ada peluang untuk S2, jurusannya apa saja nanti kita coba tampilkan seperti itu ya. Ya, tadi kita bicara tentang etnis, kemudian bahasa,
Ya, jadi kembali kalau kalian mau nanti misalkan kuliah di Qatar, yang pertama dipelajari itu tentunya bahasa Arab gitu ya. Nah, tapi jangan ketinggalan bahasa Inggris. Justru kalau kita nggak bisa bahasa Arab masih mending daripada nggak bisa bahasa Inggris. Karena semuanya hampir pakai bahasa Inggris. Dari mulai datang ke bandara, dari naik taksi, dari beli kartu yang baru di sana semuanya by English gitu ya. Jadi bahasa Inggris juga ya minimal Inggris dasar lah ya. Inggris di pasar, Inggris di taksi, ya itu harusnya bisa gitu ya. Jadi rasa-rasanya itu kita ke negara Timur Tengah, tapi rasa-rasa Eropa, ya mungkin seperti itu ya dari segi bahasanya. Karena memang dari segi bahasa pertama, dari segi suasana juga nanti kita lihat beberapa foto, ya kayak tidak di Timur Tengah gitu. Nanti kita coba lihat. Ya, terus agama, ya jelas kalau agama paling banyak ya 67% Muslim. Pendatang karena tadi banyak sekali dari berbagai negara, dari Amerika banyak, dari Eropa juga banyak. Jadi mau tidak mau pendatang ini membawa berbagai macam agama ya, ada yang Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Bahkan ada yang Jews, Yahudi itu juga ada di sana ya. Dan bagusnya mereka oleh pemerintah juga difasilitasi. Jadi ada sebuah komplek yang isinya adalah rumah ibadah untuk semua pemeluk agama. Nah, itu ada disediakan oleh pemerintah. Jadi nanti kita lihat bagaimana pemerintah di sana mengakomodir ya semua pendatang, baik dari segi etnisnya tidak masalah, agama juga tidak jadi masalah. Jadi semuanya hidup damai di sana. Ya, selebihnya bisa dibaca sendiri gitu ya. Nanti insya Allah saya share juga materinya. Gitu. Ya, untuk selanjutnya kita banyak melihat gambar-gambar aja lah gitu ya. Kita cerita-cerita sedikit tentang gambar gitu. Nah ini mungkin masih banyak atau beberapa dari kita ketika melihat foto-foto seperti ini tuh bayangannya itu, oh itu di Dubai, oh itu di Uni Emirat Arab gitu. Karena biasanya untuk kita orang Indonesia kalau dikatakan negara Arab yang kaya itu pasti Dubai gitu ya, karena melihat Burj Khalifa gitu. Nah tapi ternyata Qatar juga nggak kalah dengan Uni Emirat Arab gitu. Jadi sama-sama ya negara-negara di Teluk itu karena memang penghasilannya dari minyak, dari gas, ya mereka bisa grow up gitu ya dengan sangat cepat. Ya dilihat dari infrastrukturnya gitu. Nah ini kalau yang ada di foto ini ada di Qatar, ada di Doha. Saya beberapa kali ke sini. Jadi kalau di Indonesia baru ribut-ribut, khususnya di Jakarta ya beberapa tahun yang lalu tentang kalau ada laut kemudian dijadikan darat, bahasanya apa? Reklamasi. Oh iya, reklamasi itu. Nah di Qatar itu udah dari kapan tahu gitu. Nah ini nama kawasannya adalah The Pearl ya, tulisannya Pearl gitu ya, The Pearl. Nah, The Pearl ini sebelumnya laut. Saking mereka nggak tahu ya iseng atau apa gitu ya, mereka akhirnya ya buat daratan dan dibuat sedemikian rupa. Ini semuanya adalah apartemen yang isinya orang-orang kaya semua ya, mobil-mobil mereka juga ya kita bisa tebak lah mobilnya apa ya. Kemudian yang parkir di pinggir-pinggir laut itu ya punya pribadi mereka, kapal-kapal pesiar. Ya saya sempat beberapa kali ke sana ya melihat langsung, waduh, di parkiran depan apartemennya itu bukan mobil lagi, tapi kapal pesiar gitu ya. Ya begitulah orang Qatar di sana ya, karena tadi sebetulnya alasan kayanya itu sederhana gitu ya. Kalau mau disederhanakan ya, sudah mah penduduknya dikit, wilayahnya kecil, kemudian pendapatannya besar. Ya udah, nggak ada opsi selain jadi kaya gitu ya. Jadi ya memang rata-rata orang Qatar itu kaya semua gitu. Ya beberapa teman saya dari Qatari juga ya Masya Allah gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Ini tentang gambar. Kemudian slide berikutnya juga sama tentang gambar juga. Nah ini kalau kita deketin tadi Nepal, kemudian kita zoom, di bawahnya seperti ini ya. Nah, kira-kira kalau kita ngeliat kayak gini tuh pantasnya di Arab atau di Eropa atau di mana gitu ya. Ya dikatakan Eropa ada pohon kurma gitu ya. Ada orang pakai jubah, ada pakai yang perempuan memang khasnya mereka hitam-hitam seperti ini. Jadi kalau kita mau membedakan mana orang Qatar atau Qatari, ya dari pakaian mereka sudah terlihat. Kalau yang laki-laki ya seperti ini ya, mereka pakai putih-putih semua, pakai top
ya, yang di kepala mereka, kemudian yang perempuan pakainya gamis hitam terus seperti itu, ya. Tapi wanginya masya Allah gitu ya. Pernah beberapa kali kalau di kampus ya kita naik lift, kemudian liftnya baru dipakai orang Qatari ya atau perempuan Qatari. Nah itu liftnya itu masya Allah wanginya udah setengah jam nggak hilang kali itu di liftnya, karena memang sangat dominan sekali lah dari segi pakaian, dari segi aroma dan sebagainya. Orang Qatar itu sangat ya berkarisma dan berwibawa seperti itu. Nah tapi di sisi lain ada juga begitu ya orang-orang yang pakaiannya mungkin tidak menutup aurat seperti ini ya, bahkan ada yang tidak full ya, ada yang pakai segini. Ya, tapi insya Allah kalau di sana separah-parahnya ya paling seperti inilah, tidak ada yang sampai ya di tempat umum ya, maksudnya tidak ada yang pakai perempuan kemudian pakai di atas lutut itu saya nggak pernah lihat gitu ya. Paling kalau seperti ini ya kan masih bawahnya masih tutup gitu, tangannya juga cuma sampai lengan, itu masih ada gitu. Ya, jadi dikatakan Arab ya silakan gitu, tapi kalau dilihat dari isinya juga tadi ya karena sangat heterogen, jadi semuanya hampir ada gitu. Ada orang Inggris, ada orang ya seperti miniatur dunia lah di sana seperti itu ya. Oke. Nah, selain dari segi tadi ya look-nya ataupun negaranya seperti apa, ternyata Qatar itu juga the safest country in the world. Negara yang paling aman di dunia ya. Jadi ada sebuah website yang mereka banyak melakukan riset segala macam. Nah, hasilnya adalah Qatar itu adalah nomor 1 negara dengan tingkat keamanan atau safety index-nya paling tinggi. Ya. Jepang aja kalah, ya. Oman, apalagi Hong Kong, Slovenia, Taiwan, dan lain sebagainya itu masih di bawah Qatar dari segi keamanan. Ya mungkin nanti kita bisa diskusi misalkan kenapa keamanan di Qatar itu kok paling aman gitu ya? Apakah keamanan itu berbanding lurus dengan ekonomi yang baik? Ya bisa jadi gitu ya. Tapi yang jelas di sana memang misalnya saya sendiri misalnya 2 tahun di sana nggak pernah melihat berita di TV apa misalkan pencopetan, pencurian itu hampir ya memang tidak pernah gitu. Ya karena memang tidak terekspos atau karena memang tidak ada, ya sepertinya sih memang nggak ada gitu ya. Tapi ala kulli hal ya alhamdulillah ini menjadi negara yang teraman di dunia ya. Dan tidak seketat ini ya tetangga-tetangganya, apalagi Saudi gitu ya. Saudi itu dengan Qatar kan masih berbatasan, tapi kalau dilihat dari sosialnya itu sangat berbeda. Misalkan kalau di Saudi cenderung mensyaratkan adanya mahram, perempuan masih terbatas untuk menyetir segala macam. Tapi kalau di Qatar itu hampir tidak ada batasan seperti itulah ya. Ya, jadi negara paling aman. Kemudian dari segi transportasi juga kalian mungkin sebagian besar pasti pernah dengar ya tentang Qatar Airways. Nah, Qatar Airways ini ya seperti Garuda ya Indonesia, BUMN-nya orang Qatar gitu. Nah, ini ternyata vote ya di vote menjadi world's best airline for 6th time in the 2021. Jadi apa nih maksudnya? Menjadi penerbangan ataupun maskapai gitu ya, maskapai terbaik dunia di tahun 2021 world loh, bukan cuma di Arab tapi di dunia itu ya, karena memang sensasinya beda ya kalau kita naik Garuda atau Lion. Ketika kita naik Qatar Airways memang beda sekali dari segi pelayanan, makanan ya, smoothie-nya gitu ya. Nanti kalau sebagian misalkan kalian dapat rezeki untuk ke sana ya, untuk studi ataupun yang lainnya, ya kemarin saya studi ya alhamdulillah bolak-balik liburan ya, tiket juga dibayarin dari sana ya, dari Qatar Foundation ya, menggunakannya pasti menggunakan Qatar Airways ya. Alhamdulillah sudah merasakan ya memang sangat berbeda gitu dari segi pelayanan dan sebagainya. Makanya tidak heran kalau menjadi world best airline ya, six time malah, ke-6 kalinya di tahun 2021. Oke, ini maskapainya. Bukan cuma maskapainya, ternyata bandaranya juga nggak main-main. Nah, ini tadi bandara yang saya sampaikan namanya adalah Hamad Airport gitu, nama presiden. Nah, ini menjadi best airport in the Middle East. Di Timur Tengah menjadi bandara yang paling baik atau terbaik, bandara terbaik di Timur Tengah ya, dibanding dengan misalkan
Mesir, Saudi dan lain sebagainya, ini Qatar yang nomor 1. Oke, apalagi misalkan kalau kalian sering pasti sudah pernah dengar ya atau sudah pernah nonton gitu Al Jazeera ya. Bagi yang belum tahu, Al Jazeera itu adalah salah satu badan ataupun ya lembaga jurnalistik yang dimiliki oleh pemerintah Qatar. Ya, nah, jadi sedemikian kuatnya pengaruh Al Jazeera, ya hampir semua dunia tahulah Al Jazeera gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu Al Jazeera itu adanya di Qatar seperti itu. Apalagi misalkan, nah ini juga kabar yang sangat menggembirakan khususnya bagi orang Qatar sendiri, ini sangat dibanggakan gitu. Nanti tahun 2022 World Cup atau Piala Dunia itu insya Allah akan dihelat di Qatar. Ini adalah negara pertama di Timur Tengah yang berhasil menjadi tuan rumah, insya Allah gitu ya, menjadi tuan rumah World Cup atau Piala Dunia di 2022 ya. Makanya ini sekarang tahun berapa nih? 2021. Sekarang lagi dibuka pendaftaran S2 ya. Kalau kalian daftarnya sekarang, kemudian kalian diterima, insya Allah tanggal segini nih, November sampai Desember kalian masih di sana. Jadi selain kuliah kalian bisa langsung nonton Piala Dunia di sana ya. Jangan sampai ketinggalan. Ini saya udah kayak jualan aja ya. Ya, tapi itu salah satu motivasinya mungkin ya. Jadi ketika saya pulang tahun 2019 itu mereka sudah siap-siap. Ada 9 stadion, salah satunya di dekat kampus saya dulu di kawasan Education City itu ada stadion yang memang disiapkan dari dulu dari 2019 untuk 2022 ini. Ya, banyak di berita-beritanya kalau mau lihat progres kemegahan stadion itu bisa dilihat di YouTube ataupun di berita-berita. Karena hampir semuanya diperbaharui atau dibuat baru gitu. Bukan yang sudah ada terus dipermak, buat baru gitu untuk sengaja 2022 gitu. Ada memang yang sudah lama, ada 2 kalau nggak salah stadion yang lama kemudian dipermak, tapi selebihnya ada 7 yang dibangun untuk ya World Cup ini gitu dari tahun tadi 2018 2019 ya. Oke, ini fakta juga tentang Qatar. Kemudian apa lagi? Ya, kalau kalian pernah ataupun penggemar sepak bola yang pakai berbayar nontonnya gitu ya. Kalau yang gratisan misalnya di SCTV yang diacak ya itu ya mungkin belum tahu ini ya. Tapi kalau yang berbayar itu ada namanya beIN Sport gitu ya. Nah, beIN Sport ini biasa menayangkan channel-channel tentang sport gitu ya, olahraga, ada Premier League gitu ya, ada Liga Spanyol dan lain sebagainya. Nah, ini secara mendunia biasanya yang men-streaming adalah ini namanya beIN Sport. Ini juga headquarter-nya atau pusatnya ada di Doha juga, milik orang Qatar juga ya. Jadi tadi Qatar bisa sangat bersaing bukan cuma di ranah Timur Tengah, tapi mendunia dari segi transportasi oke. Bandaranya, pesawatnya oke. Dari segi jurnalistiknya Al Jazeera juga sangat oke gitu. Dari olahraga tadi Piala Dunia juga oke ya. Di negara Timur Tengah pertama yang mengadakan atau menjadi tuan rumah gitu. Ini juga media dalam bidang olahraga. Apalagi? Ya, ini yang paling baru ya. Di balik kepindahan Messi ya dari mana? Barcelona ke PSG itu juga tidak lepas dari ini orang yang ada di sampingnya ya. Ini namanya Nasser Al-Khulaifi ya. Beliau ini orang Qatar yang memang ditugaskan oleh negara di ada sebuah badan namanya Qatar Sport Investment. Investasi Qatar gitu ya dalam bidang olahraga. Nah, salah satunya adalah mereka sudah memiliki PSG sejak tahun 2011. Nah, dengan menggelontorkan dana yang sangat luar biasa bisa mendatangkan mega bintang Messi dari dari Barcelona ke sini gitu. Yaitu juga ada Qatar di balik itu gitu ya kalau dikatakan secara tidak langsung seperti itu. Ya, ini karena support dari pemerintah juga. Ini program pemerintah Qatar Sport Investment gitu. Ya, apalagi? Nah, kalau dari segi-segi yang unik gitu ya hiburan orang Qatar tuh ini. Kalau kita kan di Indonesia apa? Burung apa? Burung perkutut, burung dara gitu ya. Kalau mereka pakainya falcon. Falcon itu apa? Burung apa sih? Elang gitu ya. Ya, ada pasar khususnya, ada perlombaan khususnya, bahkan ada rumah sakit khusus nih, Sukwakif Falcon Hospital.
ya. Ada hospital yang memang isinya pasiennya hanya untuk Falcon gitu. Ya, ini nggak tahu ya, saking isengnya mereka kali ya. Oh, ini duit buat apa ya? Buat rumah sakit orang udah banyak gitu ya. Udah kita buat rumah sakit ini aja burung gitu. Mungkin kayak gitu. Ada di sana seperti itu. Jadi kalau di sana olahraga tradisionalnya ini pertama Falcon, kemudian camel apa namanya onta juga buat balapan tuh ada di Qatar. Kuda apalagi ada ya, beberapa kali juga di kampus itu di sampingnya ada stadion khusus untuk balap kuda juga ada di sana. Nah, ini setelah tadi berbagai macam bidang, nah kita sekarang masuk ke bidang yang mungkin lebih relate dengan kita gitu ya, di bidang pendidikan. Ya, dan pengalaman ya saya sendiri ketika di Qatar itu mendapatkan beasiswanya dari ini, Qatar Foundation. Jadi Qatar Foundation itu salah satu fokus bisnisnya ataupun fokus bidangnya adalah di bidang pendidikan. Ya, mereka punya satu wilayah ya. Ini sangat besar wilayahnya. Kalau kalian mau lihat bisa dibuka di website Qatar Foundation. Di sana juga ada tour virtual. Kalau mau lihat Education City ya, kota pendidikan yang dimiliki oleh Qatar Foundation, ada berapa kampus di sana segala macam. Itu bisa membuka link di websitenya Qatar Foundation seperti itu. Ya, ini salah satu fokusnya adalah di bidang pendidikan. Ya, banyak sekali kampus yang ada di sana. Nah, salah satunya yang mungkin juga relate dengan kita, yang kebetulan saya dulu di sana, adalah di tadi HBKU, Hamad bin Khalifa University. Nah, ini sangat unik ya kampusnya. Ini kampus untuk yang Islamic Studies. Jadi di bawah HBKU itu banyak nanti ada yang sains, ada yang tentang arsitektur dan lain sebagainya. Ya, salah satunya yang tentang Islamic Studies, tempatnya di sini. Ini kampusnya seperti ini. Oke, kalau kita look dari jauh, ya seperti ini ya. Tadi nampak depan, kalau belakangnya ternyata ada ekornya, ada menaranya gitu. Nah, ini disebutnya kalau di sana bangunannya namanya Dul Manarotain ya, bukan Dul Kornain, tapi Dul Manarotain yang punya dua menara, Manarotaini ya, dua menara. Nah, ini filosofinya sangat dalam sebetulnya kalau kita bahas mungkin agak terlalu panjang gitu ya. Tapi yang jelas dua menara ini kenapa kok menaranya dua gitu? Bukan oh ya berarti satu NU, satu Muhammadiyah enggak gitu ya. Kalau di sana itu mereka memaksudkan ini adalah bukan hanya al-jami'ah, tapi ini juga difungsikan sebagai al-jami'. Jadi ini masjid, tapi ini kampus gitu. Al-jami' wal jami'ah ya. Makanya ada dua menara. Yang satu melambangkan kedahsyatan ilmu pengetahuan, yang satu melambangkan keluhuran spiritual gitu. Jadi semuanya di satu bangunan, filosofinya seperti itu. Orang di sana belajar tentang agama, tentang sains, tapi tidak juga melupakan yang namanya al-jami' tadi ya, sisi atau aspek spiritualitasnya seperti itu. Dan ini kenapa bentuknya bolong-bolong segala macam, itu ada cerita di balik itunya ya. Di bawah ini ya, kalau cerita sedikit, di bawah ini itu ada air mancur atau apa ya, terlalu sederhana kalau air mancur. Ada sungai buatan. Nah, itu terilhami dari jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi di bawahnya memang ada sungai-sungai kecil buatan seperti itu ya. Ya mereka gitu ya, padang pasir gitu. Nah, mereka kan nggak punya rumput, nggak punya, ya udah mereka buat sendiri, nggak punya sungai, ya buat sungai gitu ya. Nah ini kalau kita lihat taman-taman di samping itu bukan tanah asli dari sana, tanah pindahan gitu. Mereka mindahin tanah yang bisa ditanam ya supaya bisa buat taman gitu ya. Ya saking ya segitunya lah gitu, mereka pengen membuat gitu ya. Kenapa ada modalnya ya why not gitu ya. Dan kan untuk arsitek apa namanya? Artistik juga, keindahan segala macam ya. Nah, ini tadi kampusnya. Nah, kemudian yang menarik juga di sana dengan sedemikian rupa modernnya di sana itu ternyata masjid terbesarnya ada yang tahu namanya? Ini namanya Masjid Muhammad bin Abdul Wahab gitu ya. Jadi namanya Masjid Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau dilihat madhab secara fikihnya mereka menggunakan Hambali gitu ya, Ahmad bin Hambal. Tapi kalau segi akidah segala macam ya mereka ya tadi ikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi yang menarik adalah kalau saya sendiri gitu ya, interaksi dengan orang Qatar, kemudian juga pemahaman orang Qatar segala macam, ya dalam tanda kutip kalau kita melihat kewahabian mereka,
Kalau saya sendiri dari sana tidak merasakan kecuali pas sholat Jumat aja gitu. Karena kalau pas sholat Jumat ya biasa pasti ada khasnya gitu ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, pasti ada gitu ya. Beberapa khotib ada seperti itu. Tapi di luar itu semua ya oke-oke aja gitu, nggak ada yang orang pakaiannya harus cingkrang gitu misalkan, atau kita diomelin gara-gara apa ya, kita melakukan apa terus dikomen terus nggak ada sama sekali seperti itu. Jadi bisa dibilang ya sangat moderat gitu. Oke, apalagi ya, bahkan ada taman di sana, ya saya ambil gambar ini karena namanya unik gitu, Hadikotul Bid'ah ya, taman bid'ah gitu ya. Bid'ah itu kan jamak dari kata bid'ah gitu. Jadi bid'ah itu di sana sudah bukan jadi masalah yang diperdebatkan dalam kehidupan sosial gitu. Bid'ah itu udah jadi nama taman gitu ya. Hadikotul Bid'ah, taman bid'ah gitu. Ya, karena bid'ah itu kan dalam secara arti bahasa memang artinya inovasi gitu ya. Jadi di sana dibuat taman di pusat kota yang sangat menarik dengan banyak sekali apa namanya pemandangan, kemudian fasilitas. Nah, ini penampakannya juga di pusat kota. Namanya Al-Bida gitu ya. Ini sangat terkenal kalau di pusat kota Doha pasti melewati ini. Hadikotul Bida, Taman Bid'ah. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, ini mungkin saya udah terlalu panjang gitu ya. Kesimpulannya adalah Qatar itu negara yang sangat luar biasa gitu ya. Dari tadi kita nggak atau sedikit membicarakan tentang gimana Islam di Qatar. Tapi tanpa kita sadari ya Islam di Qatar seperti itu. Bahwa kalau dikatakan Islam tidak bisa bersaing dengan negara-negara yang ada di barat atau Islam selalu tertinggal ya buktinya enggak gitu. Qatar adalah representasi ya salah satu ya representasi yang terbaik dari negara Islam itu seperti apa ya. Mau bentuknya monarki ataupun apapun ya sebenarnya tidak jadi masalah. Tapi yang penting mereka bisa untuk menghasilkan negara yang sangat maju dan bisa bersaing bukan hanya di kancah Asia ataupun Timur Tengah tapi dunia levelnya gitu ya. Nah, kalau bisa disimpulkan ya rumusnya mereka menerapkan Islamic values-nya itu sendiri ya, nilai-nilai Islamnya. Mungkin tidak spesifik harus ajaran ininya segala macam. Misalnya tadi semuanya harus nutup aurat gitu seperti beberapa ya di Taliban atau segala macam yang sangat ketat dalam aturan seperti itu ya, tapi lebih ke nilainya, values-nya apa gitu, tentang keadilan segala macam, keindahan ya tadi sebetulnya ya sudah teramalkan semua begitu ya. Selain itu juga tadi pemerintahannya yang baik dan bagus gitu ya. Meskipun dipimpin secara monarki, tapi kalau berhasil memimpin ya berarti itu juga bagus gitu. Jadi sebetulnya ini kan masalah ijtihadiyah, tinggal gimana isinya aja, mau demokrasi, mau apa, itu menyesuaikan dengan bentuk daerah, budaya, tempat ya masing-masing begitu. Tapi yang jelas mereka bisa menerapkan good governance ini ya. Di samping dari Islamic values ya, dan terakhir tidak dipungkiri mereka bisa maju karena natural resources-nya, karena sumber daya naturalnya yang sangat luar biasa ya. Ada tadi minyak dan gas, yaitu komoditi ekspor mereka yang membuat mereka bisa sekaya sekarang. Dulu sebelum mereka menemukan oil dan gas, ya minyak dan gas, mereka adalah ya negara yang biasa aja, nggak maju-maju amat. Ya, mereka hanya mengandalkan dari kerang, gitu ya. Kerang yang kan mereka dikelilingi laut tuh, jadi mereka aksesnya adalah ke laut. Nah, mereka penghasilannya dari kerang. Tapi semenjak tahun belakangan atau saya lupa tahunnya mulai tahun berapa, 90-an kalau tidak salah, mereka baru menggali lebih dalam lagi, kemudian menemukan minyak dan gas, dan akhirnya bisa sampai sekarang kurang lebih kalau di pandangan saya secara garis besar gitu ya, meskipun banyak sekali faktor-faktor yang lain, tapi 3 faktor ini menjadi kemajuan Qatar itu sendiri. Ya, kurang lebih itu untuk materi malam hari ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang, tapi mudah-mudahan bisa menjadi insight, masukan buat kalian. Siapa tahu ada yang berminat ke sana gitu untuk melanjutkan studi S2 ataupun S3 juga ada gitu. Kurang lebih itu aja dari saya. Nanti lebih banyak kalau ada yang menanyakan apa dan bagaimana, nanti bisa kita cari jawabannya sama-sama. Oke, syukron. Saya kembalikan ke
Teh moderator, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada sahabat Zaki yang telah memaparkan bagaimana keadaan atau kondisi di Qatar. Saya rasa cukup menarik ya. Jadi gimana nih sahabat-sahabati? Apakah ada yang berminat untuk melanjutkan studinya ke sana? Atau mungkin kalian tiba-tiba berminat untuk berpindah ini kewarganegaraan? Karena di Kewarganegaraan. sini cukup stabil ya. Jadi dari segi politik ataupun dari segi society-nya cukup stabil. Jadi lebih enak mungkin ya untuk berwarga negara di sana. Baik, langsung saja saya berpindah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin sesi tanya jawab ini akan saya bagi menjadi 2 sesi, teman-teman. Bagaimana nih, Kak? Untuk sesi pertama, kita buka berapa pertanyaan dulu? Ya, boleh 2 dulu. Nah, baik, teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung diaktifkan mikrofonnya, kemudian sebutkan nama, baru kemudian paparkan pertanyaannya. Bagaimana sahabat-sahabati? Tidak adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, mungkin kalau malu lewat langsung bisa ditulis di kolom komentar juga nggak masalah ya. Ya, baik. Irfan, mungkin pertanyaan dari Irfan bisa saya bacakan ya, Kak. Oh, udah. Ya. Saya Irfan, ingin bertanya, bagaimana kiat-kiat Ustadz atau Kak Zaki dalam persiapan studi ke Qatar? Oke, ya. Langsung saya jawab dulu ya. Dan kalau yang lain sudah ada pertanyaan bisa langsung tulis saja di kolom komentar ya. Sambil saya mencoba menjawab dari pertanyaan Irfan. Oke. Apa tadi? Kiat-kiat dalam persiapan studi ke Qatar itu gimana? Kiat-kiatnya ya atau tips-tipsnya. Ya, pertama kita harus tentukan dulu arah kita itu mau kemana gitu ya. Banyak atau beberapa kali saya ditanya gitu, Kak gimana cara kuliah ke Qatar gitu. Terus saya tanya gitu, mau kuliah apa gitu atau jurusannya apa gitu. Yang penting beasiswa Kak gitu. Nah ini jawaban yang menurut saya yang penting beasiswa atau yang penting Qatar itu tidak tepat sebetulnya. Jadi motivasinya jangan karena tadi sudah dijelaskan Qatar begini dan begitu, kemudian jadi ingin kuliah di Qatar. Nah, ini yang menurut saya tidak tepat, gitu ya. Jadi ketika kita memilih untuk melanjutkan atau memilih kuliah di mana, yang perlu kita perhatikan adalah kita jalurnya apa gitu. Misalkan kita jalurnya FDI, tapi kita ingin ke sebuah negara karena negaranya itu bagus, ya udah yang penting negaranya bagus. Jurusannya nggak nyambung nggak apa-apa gitu. Jadi sebetulnya pertanyaan yang harus pertama kali disampaikan adalah apa ya, di Qatar itu peluangnya ada apa saja gitu. Nah, kalau ada yang cocok, baru pertanyaan selanjutnya ini cocok Kak gitu. Nah, tipsnya seperti apa? Ya kurang lebih seperti itu kalau dirunutkan gitu ya. Nah, tapi anggaplah semuanya punya kecocokan dari segi jurusan, bukan dari segi negaranya ya sekali lagi. Karena khawatir kalau kita motifnya sudah lain, ya gimana ya? Awal saya ketika misalkan daftar ke Qatar ya, saya nggak tahu Qatar seheboh atau sewah yang tadi saya jelaskan gitu ya. Yang penting saya dulu prinsipnya pengen kuliah, pengen di luar, kemudian saya cari jurusannya yang pas gitu. Nah kebetulan waktu itu jurusannya pas, saya waktu di Rosat takhususnya di Usuluddin, terus di sana ada jurusan Contemporary Quranic Studies. Nah, jadi motif pertamanya itu dulu. Adapun nanti tempatnya di Qatar atau nanti tempatnya ada di negara lain atau di kampus yang lain, ya itu bonus aja sebetulnya. Oke, tapi tadi kembali kalau kita sudah fokus gitu. Oke, saya mau ke Qatar, jurusannya adalah ini, ya tipsnya adalah dibaca betul-betul apa saja persyaratan yang diminta oleh kampus tersebut gitu. Dari kapan?
lama gitu ya. Apalagi kalau sekarang itu sangat berbeda. Kalau dulu alhamdulillah waktu saya daftar di Qatar, dulu kebijakannya adalah kalau S1-nya sudah bahasa Arab, mau dia orang Arab atau bukan non-Arab, itu tidak perlu tes bahasa lagi. Nah, alhamdulillah saya dapat privilege itu gitu ya. Karena berkahnya FDI, belajarnya pakai bahasa Arab, jadi ketika ke sana sama sekali nggak ada tes bahasa. Bahasa Inggris nggak dites karena memang kuliahnya pakai bahasa Arab. Bahasa Arab juga nggak dites karena S1-nya sudah pakai bahasa Arab. Nah, itu dulu ya. Sayangnya sekarang semuanya sudah harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, coba saya share ininya ya, website dari kampusnya supaya lebih jelas. Kalian sudah terbayang apa saja yang diminta gitu. Ya, oke. Coba saya share dulu sebentar. Nah, karena ini pertanyaannya menarik dan ya perlu dijelaskan untuk semua gitu ya, khususnya yang terkait dengan beasiswa. Ya, tadi saya sampaikan kan kalau bidang pendidikan di sana ada namanya Qatar Foundation. Nah, Qatar Foundation itu sebetulnya kalau kalian buka websitenya itu banyak sekali kampus-kampusnya, bukan hanya HBKU. Kalau ini kan hanya website HBKU gitu ya. Pilihan selain HBKU banyak, tapi rata-rata untuk S1 dan jurusan umum seperti engineering, kimia, itu semuanya ada di sana. Tapi kalau yang spesifik tentang S2 itu adanya di sini, HBKU. Jadi HBKU itu malah nggak ada S1-nya, adanya S2 dan S3. Gitu. Nah, kalau untuk yang jurusan kita ya, yang lebih mirip lah gitu dengan ke UIN-UINan, apalagi ke FDI-FDI-an gitu. Ya, jurusannya ini, kita pilih opsi yang College of Islamic Studies. Jadi kalau college itu kayak fakultas gitulah. HBKU itu kampusnya, universitasnya, college itu adalah fakultasnya. Nah, ada fakultas khusus yang isinya Islamic Studies. Nah, Islamic Studies itu juga di bawahnya ada banyak. Ada finance, ada arsitektur, itu masuk Islamic Studies. Nah, yang lebih spesifik lagi buat kita adalah ini. MA atau Master of Arts ya, ini gelar gitu ya, Master of Arts in Contemporary Islamic Studies. Nah, ini jurusan. Oke. Jadi jurusannya adalah Contemporary Quranic Studies. Nah, di bawah jurusan Contemporary Quranic Studies itu nanti dibagi dua lagi. Ada dua program. Ya, kalau kita lihat slide berikutnya. Ya, ada dua takhosus. Takhosus yang pertama itu adalah takhosus di bidang ini. Ya, mau pilih pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris. Kalau yang pakai bahasa Arab sekarang itu tinggal ini, Fiqh and Society. Ya, taught in Arabic. Jadi diajarkan dalam bahasa Arab. Kalau mau yang bahasa Inggris tapi masih Islamic Studies, nah boleh ngambil takhususnya atau konsentrasinya di contemporary Islamic thought ya, tentang pemikiran Islam. Itu dengan bahasa Inggris. Tapi ini Islamic Studies juga. Ya, jadi sekarang kalau kalian mau yang ke Arab-Araban itu tinggal satu doang ya, Fiqh and Society. Itu kalau mau kalian ngambil di sini ya silakan dari sekarang tipsnya dilihat requirement-nya apa aja, syarat-syaratnya apa aja gitu. Ya, kalian bisa lihat di sini admission dan application requirement-nya ya, syarat-syaratnya kalau kita buka saya bukakan di sini ya, ini dari mulai bahasa gitu ya, IELTS-nya, TOEFL-nya, ya semuanya dibaca secara spesifik. Nanti kalian baru fokus untuk memenuhi satu persatu syaratnya ya. Kalau memang disyaratkan bahasa ya berarti tips sekarang yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas ataupun nilai tes bahasanya ya, bisa kursus, bisa segala macam ya. Kemudian selain itu juga harap diperhatikan sepak terjang kita dalam bidang akademik ada atau enggak ya. Berarti dari segi IPK itu juga harus diperhatikan. Dari segi skripsi kita nyambung nggak? Kalau skripsi kita nyambung dengan tujuan jurusan kita, itu akan lebih baik. Seperti itu ya. Nah, tapi tadi kalaupun disebutkan ya, yang Fiqh and Society, itu bukan berarti yang bisa daftar ke sini adalah yang jurusannya syariah. Enggak. Ya, yang bisa masuk ke sini bisa syariah, bisa fikih, bisa usul fiqh, atau yang nyambung. Seperti apa? Islamic Studies secara umum, Islamic Studies itu FDI gitu ya. Atau Usuluddin dan Qanun, ini juga masuk. Jadi yang jurusan Usuluddin juga masih bisa daftar yang tadi berbahasa Arab. Karena tinggal ini doang, Fiqh and Society. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi
kalau disimpulkan tipsnya adalah melihat betul apa yang diminta oleh kampus yang kita tuju gitu. Jadi penuhilah apa yang memang diminta oleh kampus ya. Kan kita mau diterima sama mereka. Ya, mereka nyarinya yang kayak gimana? Ya, jadilah kita seperti apa yang mereka cari. Gitu ya. Dari sekarang ya, sekarang yang masih semester 5, semester 4, kalau memang sudah ada arah ke sana, ya dari sekarang mulai dipersiapkan seperti itu. Ya, kurang lebih begitu jawabannya kepada siapa tadi? Irfan, gitu ya. Oke. Baik, saya rasa cukup mendetail ya Irfan jawabannya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Oke, selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan lagi kepada sahabat-sahabati, boleh langsung di open microphone atau di kolom komentar juga tidak apa-apa. Ada pertanyaan dari Kak, Ini yang langsung dulu nih. silakan sahabat Ridwanda untuk memberikan pertanyaannya. Iya, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Aku mau nanya, sebenarnya berapa sih biaya kuliah khususnya di bidangnya di bidangnya Kak Zaki yang studi Islam ya? Kira-kira berapa jika biayanya itu non beasiswa? Terus pernah dengar juga katanya kalau misalkan lulusan luar negeri itu ketika masuk ke Indonesia ijazahnya perlu kesetaraan gitu, perlu menyetarakan ijazah khususnya ketika mau jadi dosen atau tenaga pendidik lainnya. Kira-kira perlu nggak sih ada penyetaraan? Katanya ada yang bilang perlu. Terus katanya ada lagi yang bilang oh nggak usah karena ijazah luar tuh udah menjamin dan lain-lain. Itu kira-kira gimana? Terima kasih. Oke. Ya, saya langsung jawab aja ya. Oke, tadi pertanyaan dari Ridwanda. Tadi pertanyaan pertama tentang total biaya Islamic Studies di Qatar begitu ya. Nah, ini maksudnya gimana? Ridwanda mau kuliah di sana dengan biaya mandiri atau bagaimana? Iya, semisal saya misalnya pengen nyoba ke sana tapi non beasiswa, kira-kira apakah mahal? Oke. Mahal aja atau mahal banget? Mahal banget. Mahal aja atau mahal banget gitu ya. Oke. Secara spesifik mungkin setiap tahun berbeda gitu ya. Dan kita juga tidak bisa mengukur cuma hanya di tuition-nya atau SPP-nya gitu. Kalau kita memang betul-betul komitmen untuk udah deh saya pengen tahu kalau mandiri di sana itu kan aspeknya banyak gitu berarti. Misalkan dari SPP-nya itu dihitung jelas gitu. Nah, yang perlu dihitung juga kan biaya hidup di sana. Nah, ini bahkan yang akan jadi perhitungan lebih besar adalah di sini, di biaya hidup. Ya, biaya hidup itu meliputi tempat tinggal, kemudian meliputi makan, akomodasi, meliputi ya visa, tiket, apalagi ya segala macam itu semuanya kalau di total ya kalau tadi opsinya sedikit, banyak atau banyak banget, kalau menurut saya adalah banyak banget gitu. Dan kalau diminta angka atau nominalnya berapa, ya saya secara spesifik belum bisa menyebutkan gitu ya, atau tidak bisa menyebutkan karena tadi kebijakan pasti beda-beda. Saya belum tahu kalau sekarang itu berapa SPP di kampusnya begitu, atau tempat tinggal di sana berapa, ataupun makan sekarang berapa gitu ya. Nah, tapi kalau secara umum gitu, jawaban secara umum kalau dulu pernah ngitung-ngitung gitu ya dengan teman-teman yang ada di sana, kan ada beberapa orang-orang Indonesia yang nanya gitu ketika kita di sana, berapa akomodasi tinggal kita gitu ya di sana secara mandiri gitu, tempat tinggal, makan, segala macam, transport sebulan ya, dalam rangka sebulan itu kurang lebih bisa mencapai 4 jutaan gitu. Itu untuk tempat tinggal dan makan aja. Itu tempat tinggalnya. Bulan ya, bukan semester. Itu misalnya 4 juta gitu. Nah, kalau itu tinggal doang. Tapi kalau pernah juga menghitung bahasanya reng-rengan gitu ya, ataupun total beasiswa yang didapatkan oleh mahasiswa S2 di sana
Ya kan dulu ketika atau kalian nanti ketika masuk dan mendapatkan beasiswa itu kan ada surat perjanjiannya, ada surat kesepakatannya ya, atau besaran beasiswanya itu berapa. Kalau di total dari semuanya itu ya hampir kalau saya ngitung ya mungkin nanti mahasiswa yang lain di Qatar bisa jadi hitungannya beda gitu. Tapi kalau saya total semuanya dari tuition, kemudian makan, internet, tiket pesawat segala macam, karena kan semuanya di cover oleh beasiswa ya. Tiket pesawat juga bolak-balik berangkat, liburan juga bolak-balik gitu ya. Liburan beberapa bulan juga dulu tetap ada uang bulanannya tetap ngalir gitu. Itu satu orang bisa hampir 1 M gitu kalau totalnya. Bukan kita dapat 1 M bukan, tapi untuk semua pengeluaran itu kalau dihitung-hitung dulu saya sempat ngitung lah secara kasar gitu ya. Itu bisa 1 M selama 2 tahun. Ya bayangannya kira-kira seperti itulah. Kira-kira worth it atau enggak? Ya mungkin kalau kita sangat kaya di Indonesia gitu ya, sawah kita sangat luas, ya bolehlah ke sana dengan jalur mandiri. Tapi kalau saran saya ya usahakan beasiswa aja gitu. Karena beberapa kalau dulu ya daftar beasiswa, ya semuanya daftar kan pengennya beasiswa. Nah dulu ditawari ya, atau saya sebelum keterima beasiswa ya saya ditawarin dulu ya. Oke, kamu masuk atau lulus ke sana, tapi tanpa beasiswa ya gitu. Dan rata-rata semua teman-teman yang ketika saya ke sana, ketika ditanya seperti itu oleh kampus, jawabannya ya no gitu ya, karena terlalu besar tadi. Bukan cuma orang Indonesia, bukan bagi kita saja, untuk orang luar pun juga itu dirasa terlalu ya sangat besar gitu ya. Jadi kalau negaranya aman segala macam, ya itu biasanya berbanding lurus dengan life cost-nya ya, ongkos hidup di sana juga pasti lebih mahal seperti itu. Jadi ya semoga menjawab lah dengan penjelasan yang agak tadi kemana-mana gitu ya. Tapi kesimpulannya kalau bisa beasiswa ya beasiswa. Kalau nggak bisa beasiswa ya gimana, mau jual apa? Ya kurang lebih begitulah. Terus apa lagi? Oh ya, pertanyaan kedua tadi tentang ijazah luar negeri harus disetarakan. Kalau pendek pengalaman saya, iya harus gitu. Karena kalau kita mau daftar CPNS, kita daftar mau jadi dosen di sekolah swasta bahkan itu tetap diminta. Kalau jadi dosen ya. Tapi kalau jadi guru bisa jadi enggak. Misalnya kalian jadi guru di yayasan yang urusannya cuma mentok ke yayasan, yang nggak usah pakai ijazah juga jadi gitu. Nggak usah pakai, yang penting kan ngajar gitu. Nah, tapi kalau urusannya sudah menyangkut ke kenegaraan, itu harus menggunakan penyetaraan. Jadi ijazah kita harus disetarakan dulu di Kementerian, sekarang Kementerian Agama. Kalau dulu masih bisa di Kemendikbud. Nah, tapi kalau sekarang jalur-jalur S2 ataupun S1 yang berbau-bau agama Islam itu sudah diarahkan semuanya ke Kementerian Agama. Jadi harus disetarakan. Ini nanti ada websitenya, terus kita diminta untuk menuliskan data kita kuliahnya berapa lama, apa yang kamu tulis di sana, nilainya seperti apa, buktinya mana. Nah, nanti baru keluar sebuah surat yang namanya surat penyetaraan ijazah. Nah, itu pasti ya, kalau pengalaman saya diminta ingin daftar CPNS ada pasti syarat. Untuk lulusan luar negeri harus menyertakan surat penyetaraan gitu. Kalaupun dosennya dosen kampus swasta tetap, karena dosen kampus swasta itu tetap ngurusnya ke atas, tidak berhenti di yayasan ya. Semua dosen itu mau swasta atau negeri dia harus sampai pengurusannya ke NIDN, sampai ke Jafung dan lain sebagainya. Nah, itu urusannya tetap ke negara. Jadi meskipun swasta, kalau dosen tetap pakai penyetaraan. Tapi kalau cuma berhenti, ya udah yang penting inilah dari luar negeri, kemudian mau di yayasan, kemudian apalagi diangkat mantu gitu ya, nggak usah resmi-resmian kayak gitu, yang penting ngajar, yang penting dapat gaji misalkan, ya udah selesai, nggak usah penyetaraan, atau bahkan nggak usah bawa ijazah, asal punya ilmu juga bisa. Itu ya, cukup kayaknya untuk pertanyaan tadi kedua. Ibu Anda, ya sama-sama. Oke, karena di kolom komentar sudah ada 2 pertanyaan lagi nih Kak. Oh, iya. Langsung saya bacakan dan mungkin ini akan saya anggap sebagai sesi kedua tanya jawab ini ya Kak.
Dari Sidik Assegaf Ustadz, kalau daftar S2 dan sudah berkeluarga bagaimana? Dan pertanyaan yang kedua dari Devi Nurlia. Saya Devi Nurlia ingin bertanya, bagaimana sistem atau metode pembelajaran di kampus HBKU? Dan apa yang harus dipersiapkan jika ingin masuk jurusan seperti jurusan Ustadz, yaitu Contemporary Quranic Studies? Silakan. Oke. Ya, pertanyaan pertama dari Sidik Assegaf. Kalau daftar S2 dan sudah berkeluarga gimana, Ustaz? Ya, kalau daftar doang sih nggak apa-apa ya. Mau sudah berkeluarga atau belum, atau anaknya 5, kalau cuma daftar doang nggak apa-apa gitu. Ya mungkin pertanyaannya lebih spesifiknya, bisa nggak kalau kita sudah berkeluarga, kemudian kita diterima di sana, bisa dibawa apa enggak gitu ya. Nah ini berbeda-beda ininya ya, apa namanya, kebijakan dari kampusnya gitu. Kalau waktu zaman saya masih belum bisa dibawa, oke, karena beasiswa itu hanya mengcover si awardinya, apa namanya, si mahasiswanya gitu ya. Untuk suami ataupun istri ya nggak di cover gitu. Jadi kalaupun mau ke sana bisa, tapi tidak di cover seperti itu. Nah kalaupun tetap maksa ke sana ya berarti tadi biayanya biaya sendiri. Kemudian yang cukup menyita waktu kan, kita di sana itu harus punya sponsor gitu ya. Nah, jadi nggak boleh kita ke sana ya udah ikut suami, ya itu nggak bisa gitu. Jadi istrinya harus misalkan kerja di perusahaan apa atau di bagian apa gitu ya. Jadi istilahnya di sana ada kafilnya, ada tadi sponsornya dari pihak sananya gitu ya. Seperti kita yang beasiswa atau mahasiswa ketika di sana yang mensponsori kita itu ya, kalau saya misalkan ya Qatar Foundation-nya yang bertanggung jawab gitu. Nah, kalau kita bawa istri, nah istri ini atas tanggung jawab siapa gitu? Ya, yang orang sana aslinya gitu. Nah, biasanya makanya yang bertahan lama di sana, ya saya rasa di semua negara gitu ya, pasti ada yang menaunginya gitu. Kalau tidak ada yang menaungi ya namanya ilegal gitu. Itu zaman saya dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang wallahu alam ya, kalau mau lebih spesifik, misalkan kalian punya akses ke Ustadz Saiful Anwar, beliau kan sekarang di Qatar, tahu ya, Ustadz Saiful Anwar yang ngajar di FDI. Nah, beliau sebetulnya kan kakak kelas saya, ya beliau sudah S2, bahkan sudah S3 dan sudah ngajar di FDI dan kampus-kampus lainnya, tapi baru berangkat tahun ini untuk ke Qatar gitu. Ya beliau punya keluarga kan, ya kalau tidak salah ya beliau sekarang berangkat sendiri gitu. Nah, wallahu alam nanti ketika tahun kedua atau tahun keberapa ada kebijakan lain, kemudian akhirnya bisa dibawa ke sana, ya mungkin lebih tepatnya nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan beliau. Karena kebetulan pas saya di sana nggak ada yang bisa dibawa ya keluarganya. Jadi ya sudah tidak ada pengalaman khusus untuk hal ini. Oke, itu Sidik Asega. Semoga menjawab. Yang kedua dari Devi Nurlia. Bagaimana sistem atau metode pembelajaran di kampus HBKU dan apa yang harus dipersiapkan? Oke, kalau metode pembelajaran mungkin hampir sama seperti jenjang-jenjang S2 di Indonesia begitu ya. Jadi tidak seperti S1 yang dari Senin sampai Kamis atau bahkan sampai Jumat harus masuk kampus terus, enggak gitu. Ataupun masuk kampus terus 1 hari 3 pelajaran gitu. Kalau di sana dulu saya seminggu itu cuma kuliah 3 kali, ya. Jadi 7 hari saya kuliah cuma 3 hari, ya. Misalkan Senin, kemudian Rabu sama Kamis gitu. Jadi ada selingannya, ada selingan hari yang kosongnya tuh pasti ada. Gitu. Nah kuliahnya juga 1 hari 1 pelajaran gitu. Rata-rata memang kalau S2 seperti itu, 1 hari cuma 1 pelajaran gitu. Nah, cuma memang bebannya ya jangan dibayangkan 1 pelajaran itu seperti pelajarannya S1 gitu. Ya, dalam artian kalian masuk kelas nggak usah baca, nggak usah apa-apa, tiba-tiba masuk kelas nggak masalah gitu. Nah, tapi kalau S2 itu pasti setiap pertemuan ada makronya, ada yang harus dibaca misalkan 20 atau banyak bacaannya gitu. Ya, kalau kita tidak baca, terus kemudian kita masuk kelas tanpa baca, kosongan gitu, ya malu sendiri. Ya, karena kalau di sana waktu saya S2 di HBKU itu 1 kelas tuh cuma 3 orang isinya, gitu ya. Jadi kalau kita datang kemudian nggak baca, yang lain baca, terus kita ditanya bengong, ya malu sendiri gitu. Jadi memang apa tadi pertanyaannya?
metode pembelajarannya seperti itu. Tidak banyak pelajarannya, tapi meskipun sedikit, bebannya memang cukup berat gitu ya. Misalnya setiap pelajaran tadi bacaannya banyak, terus tugasnya juga pasti ada menulis makalah dan segala macam. Nah, makalahnya juga kan standarnya ya berbeda dengan standar S1 yang penting mengumpulkan data, kopas-kopas sana sini ya, tapi harus sudah analisis segala macam. Jadi rasa-rasanya ya ada tantangannya gitu, meskipun belajarnya cuma 3 hari, rasa-rasanya seminggu itu kurang gitu, karena bacaannya kan Arab semua gitu, misalkan kalau ngambil yang bahasa Arab gitu ya, terus Arabnya juga kan macam-macam tingkatannya, tidak seperti kita baca kitab taklimu ta'lim ya, yang sekali baca oh paham gitu ya, bahasa-bahasa jurnal segala macam kan lumayan untuk dipahami, memang butuh waktu dan lain sebagainya. Oke, jadi pembelajarannya seperti itu. Kalau tesis segala macam ya sama, hampir sama kayak di Indonesia lah. Kalau persiapan tadi intinya dipelajari apa yang menjadi syarat gitu. Tapi kalau ditanya seperti secara khusus gitu ya, Contemporary Quranic Studies. Nah, tadi kan kita sudah buka tuh websitenya. Sekarang itu yang bahasa Arab sudah tidak ada Contemporary Quranic Studies, adanya Fiqh and Society gitu. Jadi cuma satu doang tuh. Nah, tapi bukan berarti Fiqh and Society itu harus dari jurusan syariah atau yang kalian syariah doang, enggak. Yang usuluddin juga bisa masuk ke sana. Ya, kalau mau yang bahasa Arab. Jadi udah nggak ada nih. Contemporary Quranic Studies itu sudah tidak ada sebagai takhusus, tapi mereka atau pelajaran ini atau hal ini, Contemporary Quranic Studies itu sudah jadi mata kuliah, bukan program, tapi sudah jadi mata kuliah saja. Ya, jadi nggak ada lagi Quranic Studies, adanya Fiqh and Society. Ya, ada lagi? Baik, terima kasih kepada sahabat Zaki atas jawabannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya, sahabat-sahabati? Jika tidak, mungkin pertanyaan tadi dari Devi Nurlia akan menjadi pertanyaan terakhir ya, Kak. Sekarang sesi selanjutnya yaitu pemberian sertifikat untuk sahabat Zaki. Ya, berarti prosesnya gimana? Nanti di share screen oleh panitia. Oh gitu. Iya. Nah, berikut kami berikan sertifikat apresiasi untuk sahabat Zaki Mumtaz Ali, SSIMA. Terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan hadir pada malam hari ini dan memberikan beberapa pemaparan materi tentang seputar Qatar ya. Semoga ini bisa menjadi kenang-kenangan atau bisa membuat sahabat Zaki flashback ketika masa-masa kuliah di FDI. Iya, terima kasih atas penghargaannya. Ya, senang saya bisa silaturahmi dengan adik-adik yang luar biasa semangatnya, ya meskipun online, tapi nggak tahu nih saya caranya kalian bisa tetap menjaga ritmenya gitu ya, tetap produktif, tetap aktif, itu sangat luar biasa bagi saya. Jadi tetap dipertahankan, tetap ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan ini pasti ada manfaatnya ya, pasti ada manfaatnya buat diri kita sendiri masing-masing ataupun lebih umum buat semua yang hadir, semua yang merasakan, pasti ada manfaatnya. Terakhir mungkin poin ya, setelah saya paparkan tadi tentang Qatar dan segala macam, bukan berarti Qatar itu nggak ada kelemahannya, ataupun kita jadi pengen tadi pindah ke warganegaraan, nggak. Banyak hal-hal yang kita bisa nikmati di Indonesia tapi nggak ada di Qatar itu ya banyak sekali gitu ya. Dari segi alamnya yang sangat asri di Indonesia, atau bahkan dari segi kehidupan keislaman kita di Indonesia yang sangat-sangat kita nikmati ya. Di sana misalkan nggak ada pengajian mingguan ataupun nggak ada masjid-masjid itu sholawatan ataupun ada kajian tiap di mana dengan bebas gitu. Di sana ya terbatas lah gitu. Jadi masing-masing daerah, masing-masing negara itu punya
kelemahan dan kelebihan, tinggal bagaimana kita mensyukuri dan saling belajar dari kelebihan yang dimiliki oleh negara ataupun pihak lain, ya, sehingga semuanya bisa saling melengkapi, ya, bisa saling menghargai dan bisa saling mengambil manfaatnya. Ya, kurang lebih itu dari saya ya, sebagai closing. Terima kasih sekali lagi atas apresiasi dari panitia, dan saya juga mohon maaf kalau banyak kekurangan kepada para peserta sekalian. Dari saya cukup sekian. Saya tutup sekalian ya, Bu Moderator. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Zaki. Ya. Afan Kak Zaki minta waktu buat sesi dokumentasinya. Oke, siap. Mungkin teman-teman sahabat-sahabat yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan dulu, diposisikan dulu kameranya dan lighting-nya dan lain-lainnya. Masih banyak nih yang belum on cam. Oke. Baik, panitia mohon dibantu untuk pengambilan gambarnya. Saya akan bantu hitung. Ya, teman-teman. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Zaki. Slide ke-1 bisa diulang, Kak? Oh, bisa. Baik, slide 1 diulang ya, dua-duanya saya ulang. 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Zaki Mumtaz Ali yang telah meluangkan waktunya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada para peserta yang telah hadir dan telah aktif dalam diskusi pada malam hari ini. Sebelum ditutup, saya Rabiha Aurora Sopiani sebagai pemandu acara pada malam hari ini pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh peserta dan pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum. Baik, Kak. Terima kasih Syukran, banyak, Kak. Kak.